Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak permasalahan-permasalahan di dalam gereja, di dalam kehidupan orang Kristen, ya, karena orang Kristen tidak menggunakan otaknya. Banyak orang Kristen tidak menggunakan otaknya karena dipengaruhi oleh kalimat yang diucapkan oleh pendeta yang salah, yaitu jangan gunakan rasiomu, cukup gunakan imanmu. Ya, akibatnya banyak orang Kristen kena tipu roh jahat karena tidak mengkoneksikan iman dengan rasio dan kebenaran. Firman Tuhan hari ini temanya yaitu iman, rasio, dan kebenaran. Iman, rasio, dan kebenaran harus terkoneksi. Kalau tidak, orang Kristen akan menjadi pincang. Contohnya baru-baru ini muncul berita di televisi, ada seorang pendeta yang menganiaya istrinya. Ternyata penganiayaan ini sudah belasan tahun, ya, tetapi sekarang baru dilaporkan ke polisi karena sudah dianiaya dan diancam pakai pisau. Jadi supaya tidak berkelanjutan, maka istrinya ini memberanikan diri, ya, direkam lalu dilapor ke polisi. Anak-anaknya juga tidak berani melaporkan karena sejak kecil anak-anaknya juga sudah kena aniaya si pendeta. Nah, itulah tipuan iblis, contoh tipuan iblis, ya. Cukup beriman, cukup ke gereja, tetapi rasio tidak dipakai, otak tidak dipakai, dan bahkan tidak tunduk kepada kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus menyambungkan antara iman, rasio, dan kebenaran supaya kita menjadi orang Kristen yang benar, yang sejati, bukan orang Kristen yang gampangan, orang Kristen yang tidak jelas status dan perilakunya. Nah, mengapa kita harus menggunakan rasio kita? Karena rasio, pikiran atau otak adalah ciptaan Tuhan Allah. Tentu ada maksud Allah menciptakan rasio kita supaya kita semua menggunakan rasio kita masing-masing. Nah, ada mahasiswa yang mencoba memanipulasi iman, ya, memanipulasi iman. Ketika ujian skripsi, ya, dia tidak bisa menjawab. Kenapa tidak bisa menjawab? Ditanya, ya Pak, karena hari ini saya doa puasa. Jadi saya hanya mengandalkan doa puasa, hanya mengandalkan iman. Tapi otaknya tidak dipakai. Itu namanya memanipulasi iman. Ya, nah, dan ada banyak contoh-contoh yang lain. Ya, ada mahasiswa ketika mulai mengerjakan skripsi, otaknya mulai panas, ya, baru baca 1-2 halaman, aduh sudah panas. Nah, akhirnya apa, ya? Akhirnya mahasiswa ini ketika sudah menjadi alumni, ya, hidupnya tidak beres, ya, karena otaknya tidak dipakai, sama seperti pendeta tadi, ya, sudah pendeta, tapi kenapa perilakunya seperti itu? Sudah alumni, kenapa perilakunya masih seperti itu? Tidak ada kesadaran. Ya, ketika dipakai otak, maka akan muncul kesadaran. Mengapa saya melakukan ini? Mengapa saya membuat keputusan seperti ini? Nah, itu diperlukan kejujuran, diperlukan otak yang berpikir. Ya, bukan sekedar iman. Yang penting percaya, yang penting percaya, yang penting Tuhan mengampuni, yang penting Tuhan maklum. Nah, itu keliru, ya, penyalahgunaan iman. Nah, jemaat yang terkasih, hal yang pertama kita pelajari yaitu rasio. Rasio. Menurut Aristoteles, manusia berbeda dengan binatang karena manusia memiliki rasio sedangkan binatang tidak. Ya. Nah, memang binatang itu punya pengetahuan. Ya, dia tahu makanan, dia tahu tuannya,
ya. Tetapi dia berbeda dengan manusia. Bedanya di mana? Tanggung jawab. Rasio menuntut tanggung jawab. Rasio membuat manusia dapat berpikir, menganalisa, berlogika, ya, bertanggung jawab. Nah, itu bedanya. Nah, ruang lingkup rasio. Rasio ada 3 ruang lingkup. Yang pertama, manusia berpikir di bawah diri manusia. Maksudnya di bawah diri manusia apa? Yaitu alam semesta. Tumbuhan, binatang, ya. Itu semua berada di bawah diri manusia. Nilainya berada di bawah diri manusia, ya. Nah, makanya ketika ilmuwan mengamati ciptaan lalu menemukan dalil-dalil di dalam ciptaan, hukum-hukum alam, nah, itu manusia bisa memahami, bahkan seluas-luasnya manusia bisa berpikir, membuat kesimpulan. Karena apa? Karena alam semesta berada di bawah diri manusia. Manusia berpikir di bawah diri manusia, yaitu berpikir tentang alam semesta. Yang kedua, manusia berpikir di dalam diri manusia. Setara, ya, manusia berpikir menggunakan rasionya. Ya, siapakah manusia? Siapakah manusia? Bagaimana manusia itu bisa berpikir? Berpikir apa yang saya perbuat ini apakah benar atau salah? Manusia harus menggunakan pikirannya tentang dirinya sendiri. Ya. Kalau saya hamba Tuhan, apakah sudah benar saya sebagai hamba Tuhan? Kalau saya mahasiswa teologi, apakah sudah benar saya sebagai mahasiswa teologi? Apakah yang saya berbuat ini sudah pas? Nah, manusia harus bisa berpikir menggunakan otaknya. Ya. Jangan sedikit-sedikit, ya Tuhan pasti mengampuni. Nah, itu kembali lagi, itu namanya memanipulasi iman, memanipulasi kebenaran. Manusia tidak mau berpikir, ya. Jadi manusia harus berpikir tentang dirinya sendiri, tentang kemanusiaan. Nah, itu manusia berpikir di dalam diri manusia. Bisa, ya, bisa memahami secara sempurna. Di bawah diri manusia, berpikir tentang manusia, manusia bisa memahami secara sempurna. Nah, hal yang ketiga, ini yang berbeda, yaitu manusia berpikir di atas diri manusia, tentang di atas diri manusia, yaitu apa? Allah Sang Pencipta. Nah, Allah Sang Pencipta, ya, di atas diri manusia. Manusia mencoba mencari tahu tentang Allah. Siapakah Allah? Bagaimana Allah? Sifat-sifat Allah, pekerjaan-pekerjaan Allah. Bagaimana? Manusia meraba-raba, manusia menduga-duga tentang Allah. Dan jawabannya tidak bisa. Karena apa? Karena di atas diri manusia. Gak sanggup manusia berpikir tentang Allah. Ya, manusia sok-sok hebat. Ya, manusia sok-sok merasa rohani, bahkan ya, merasa hebat, merasa super, mencoba berpikir tentang Allah. Allah pasti berkenan akan apa yang saya lakukan. Allah pasti mau berkenan. Allah pasti mau baik kepada saya. Nah, manusia keliru kalau manusia mencoba berpikir tentang Allah. Dan banyak orang gagal. Banyak orang gagal karena tidak ketemu di manakah Allah. Tidak bisa ketemu bagaimana wujud Allah itu. Akhirnya manusia ada yang sok rohani, manusia akhirnya ada yang mencoba-coba ateis, mencoba menghindarkan diri dari keberadaan Allah di alam semesta ini, ya. Nah, oleh sebab itu, ya, solusinya supaya manusia bisa belajar mengenal tentang Allah. Allah bermurah hati. Allah menyatakan dirinya kepada manusia, inilah saya. Inilah saya Sang Pencipta. Dan ketika Allah menyatakan dirinya kepada manusia, disitulah manusia bisa memahami dan mengerti. Oh, ternyata
Allah itu seperti itu. Allah ternyata seperti ini. Allah yang Allah kehendaki seperti ini dalam hidup saya. Allah ternyata yang menciptakan umat manusia alam semesta ternyata dengan cara seperti ini. Semuanya ada tertulis di dalam Alkitab dan di dalam diri Yesus Kristus. Pernyataan Allah yang sempurna. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Menurut Alkitab, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah sehingga manusia memiliki rasio, moral dan sifat hukum. Nah, ini ya menurut Alkitab. Ya, tadi ada menurut Aristoteles, menurut filsafat Cina dan lain-lain. Tetapi yang paling lengkap, paling benar menurut Alkitab, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah sehingga memiliki rasio, moral dan hukum. Nah, karena manusia memiliki rasio, makanya manusia ingin memperbaiki dirinya melalui pendidikan. Manusia harus belajar membaca karena ingin memperbaiki dirinya melalui pendidikan supaya rasionya yang sudah rusak itu diperbaiki, ya, rusak oleh dosa. Manusia juga menggunakan, ya, moralitasnya, ya. Manusia ingin mengubah masyarakat melalui kebaikan karena manusia punya moral kebaikan. Bagaimana saya ingin berbuat baik, moral saya baik, ya, saya ingin memperbaiki hidup saya melalui kebaikan. Nah, karena segambar dan serupa dengan Tuhan Allah. Dan karena manusia punya sifat hukum, manusia ingin memperbaiki masyarakat melalui keadilan. Saya menuntut keadilan. Nah, ketiga hal ini yang ada dalam diri manusia, rasio, moral, dan hukum. Inilah yang terus-menerus yang digumulkan manusia bagaimana bisa menjalani hidup ini dengan baik, ya, supaya seimbang, diperbaiki rasionya, moralitasnya, dan hukum. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus pahami bahwa rasio Tuhan ciptakan. Oleh sebab itu jangan meniadakan rasio. Ya, harus menggunakan rasio. Akal pikiran kita harus kita gunakan. Ya. Makanya dosen saya waktu itu, ya, dia pernah mengatakan, ya, Pak Cimi, ya, jangan hanya berdoa saja, ya kan? Mungkin itu ya kalimat dia, ya. Kalau kerjakan waktu itu kerjakan disertasi, ya. Jangan berdoa saja, harus baca buku. Nah, seimbang, ya, berdoa dan baca buku supaya apa? Bisa menulis disertasi, ya. Memang setelah dipikir-pikir benar juga, ya. Bagaimana bisa menulis skripsi kalau hanya berdoa, ya kan? Bukannya meniadakan kuasa doa, tapi memang tujuannya, fungsinya jelas berbeda, doa dan belajar, ya kan? Jadi nggak bisa dengan hanya berdoa tugas bisa selesai, skripsi bisa selesai, tidak bisa, ya. Makanya terkenal sekali istilah orait labora, berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja, bahasa Latin, ya, orait labora, berdoa dan bekerja, berdoa dan belajar, berdoa dan belajar. Jangan meniadakan rasio, tetapi juga jangan memperilah atau memperalah rasio, ya. Kalau memperalah rasio, akhirnya apa? Rasio otak kita tidak mau tunduk kepada kebenaran. Akhirnya apa? Kita memberontak kepada kebenaran. Karena apa? Karena kebenaran itu kita anggap bertentangan dengan akal pikiran kita. Nah, itu namanya memperalah rasio, ya. Akhirnya muncullah ateis. Jangan menyangkal rasio dan jangan mendewakan rasio. Nah, jadi
perkataan pendeta yang menganggap rasio tidak berguna dan hanya mengutamakan aspek percaya saja adalah tidak benar dan tidak bertanggung jawab. Ya. Jika pemimpin gereja tidak mau berpikir dan meminta jemaatnya juga tidak berpikir, maka gereja itu akan menjadi gereja yang bodoh. Gereja yang bodoh akan mudah diperalat iblis, ditipu daya roh jahat melalui banyak hal seperti mukjizat palsu, nabi palsu, kenyamanan yang palsu, semua yang palsu-palsu memang mencoba diri masuk ke dalam gereja dan menyesatkan gereja. Karena apa? Karena gereja malas berpikir, ya. Malas berpikir. Nah, cobalah baca Alkitab dan berpikir, lalu amati dunia sekitar. Ya, amati fenomena-fenomena yang ada dalam dunia ini. Pandang dari sudut pandang Alkitab. Ternyata banyak kepalsuan-kepalsuan di dunia ini, termasuk di dalam gereja. Nah, jadi memang harus kritis, ya. Makanya lagu-lagu pujian kadang juga harus dikritis. Ya, banyak lagu-lagu pujian itu kepada aku. Lagu pujian itu harusnya memuji Tuhan, tetapi ada lagu pujian sepertinya mengagungkan diri sendiri. Ya. Tuhan puaskan diriku, Tuhan penuhi kebutuhanku. Nah, jadi kadang sepertinya benar tapi kurang pas. Lagu pujian ya memuji Tuhan, ya. Ada waktunya kita berdoa memohon supaya Tuhan menjawab doa kita. Tapi sebenarnya ketika kita memuji Tuhan, maka kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan kata-kata yang tepat, yang alkitabiah, yang benar, yang teologianya benar. Nah, peran rasio terhadap iman. Peran rasio terhadap iman. Hal yang kedua, iman dalam hal ini berarti kepercayaan, keyakinan terhadap sesuatu yang lebih besar dari diri kita, terhadap sesuatu yang belum kita lihat secara mata jasmani, yaitu Allah. Allah adalah kebenaran, dan kebenaran tertinggi adalah Allah itu sendiri, sehingga sumber kebenaran yang sejati adalah Allah, sedangkan di luar Allah yang ada hanyalah kepalsuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, otak manusia itu kecil, hanya segenggam tangan, sedangkan Allah Maha Besar. Bagaimana bisa mempercayai Allah yang tidak kelihatan, Allah yang di luar jangkauan rasio manusia? Bagaimana? Ya, Tuhan ciptakan otak kita sangat kecil. Allah sang pencipta kita sangat besar. Bagaimana kita bisa memahami Allah sang maha besar? Maka jalannya yaitu iman harus mendahului dan menjadi fondasi rasio kita. Iman harus mendahului dan menjadi fondasi rasio kita. Rasio harus tunduk kepada kebenaran, dan ketundukan itu wujudnya adalah iman. Makanya ketika Allah memanggil Abraham, Abraham, keluarlah dari tanahmu, pergi ke tanah yang akan kutunjuk kepadamu. Abraham pada waktu itu sudah berumur. Ya, Abraham tentu punya rasio. Tetapi ketika kebenaran itu datang kepada Abraham, maka rasio Abraham tunduk kepada kebenaran yang disampaikan oleh firman Tuhan. Rasio akal pikiran tunduk kepada kebenaran. Karena apa? Karena Abraham punya iman. Abraham adalah bapa orang beriman. Berarti ya, kitalah anak-anak Abraham. Kalau kita beriman kepada Allah, kita adalah anak-anak Abraham secara iman. Nah, jadi ya, iman yang dapat menyebabkan kita dapat berdiri di hadapan Tuhan.
Iman yang menyebabkan kita dapat berdiri di hadapan Tuhan. Dan iman juga yang membuat kita harus berdiri di hadapan manusia. Artinya kita harus bisa mempertanggungjawabkan, kita harus bisa menjelaskan siapa yang kita percaya. Nah, mari kita baca satu ayat dalam 2 Timotius 1 ayat 12b. 2 Timotius 1 ayat 12. Ya. Kita baca satu ayat. Dua Timotius 1 ayat 12. Ini satu ayat yang cukup penting untuk kita pahami. Kita baca bersama-sama 2 Timotius 1 ayat 12, 1, 2, 3 ya. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada akhir Tuhan. Hebat sekali, luar biasa sekali ya. Paulus rela menderita ya. Bukan menderita sembarang menderita seperti orang yang mati martir karena bom bunuh diri ya. Itu mati konyol ya, bunuh diri. Kalau bunuh diri itu mati konyol ya, bukan mati syahid, bukan mati martir. Nah, beda dengan orang yang mati martir, berarti dia menjadi korban, dia menjadi objek dari orang lain. Perlakuan orang lain kena kepada dia, dia menjadi objek. Nah, itu martir. Tapi kalau orang bunuh diri, dia sendiri sebagai subjek, dia sendiri yang melakukan, dia sendiri yang mau. Nah, di sini Paulus rela menderita ya karena dia tahu siapa yang dia percaya ya. Aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Jadi memang rasio pikiran Paulus nyambung dengan iman Paulus kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang menyelamatkan dia. Dia punya pengetahuan, dia juga punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, jadi iman dan kepercayaan, iman dan rasionya bukanlah sesuatu yang konyol, tetapi sesuatu yang hidup, yang menghidupkan Paulus sehingga Paulus rela menderita demi Kristus yang dia tahu, yang dia percaya. Dari mana Paulus tahu? Paulus sendiri belajar firman Tuhan bertahun-tahun. Paulus sendiri itu orang Farisi, dia baca Taurat, dia ahli Taurat. Paulus orang Farisi. Ya, Paulus mendapat panggilan pertobatan dari Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus, lahir baru, diperbaharui, dibaptis, dia belajar lagi firman Tuhan. Nah, jadi iman Paulus bukan di atas sesuatu yang kosong, tetapi iman Paulus di atas dasar pengetahuan yang Paulus miliki dan pengalaman perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan Anda semuanya? Ya, saya harap Anda tidak memiliki iman di atas sesuatu yang kosong. Kenapa kosong? Karena tidak belajar, tidak mengerti firman Tuhan dengan benar. Ya, saya sering mencontohkan bagaimana misionaris yang terkenal William Carey. William Carey itu bisa menjadi misionaris yang berhasil di India walaupun banyak penderitaan yang dia hadapi, banyak sekali. Tapi mengapa dia bisa tetap setia? Karena dia setiap hari berjam-jam saat tidurnya belajar Alkitab dengan 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aram, bahasa Latin. Dia juga jago bahasa Inggris. Dia belajar kitab itu dengan bahasa-bahasa yang dia miliki. Dia gali kitab itu. Ya, dia memang ahli bahasa. Ya, makanya ketika dia ke India, dia terjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa-bahasa di India sana. Ya, puluhan. Dia senang belajar Alkitab dengan bahasa-bahasa
yang dia ketahui. Nah, jadi memang ya iman kita itu harus didasarkan di atas dasar pengetahuan yang kita miliki dengan belajar. Itulah kita menggunakan rasio kita dengan benar, ya, menggunakan akal rasio kita dengan benar. Nah, yang ketiga, kita belajar mengenai kebenaran. Kebenaran itu ada berbagai macam tingkatannya atau bentuknya. Ada kebenaran fakta. Misalnya hari ini hari Minggu. Ya memang benar, hari ini hari Minggu. Faktanya memang demikian. Ya, tapi banyak orang walaupun sudah tahu sesuatu fakta kebenaran, tapi tidak menggunakan pengetahuannya itu dengan benar. Ya, misalnya ada seseorang baru mendapat harta warisan yang banyak. Lalu temannya mengatakan, hati-hati pakai harta warisan, jangan boros. Lalu dia berkata, ya saya tahu. Saya tahu. Dia jawab lugas seperti itu ya. Saya tahu. Tapi apa yang terjadi? Harta itu dia pakai dengan semena-mena. Dia boroskan harta warisan itu. Akhirnya ludes semuanya. Lalu temannya ini datang lagi. Kan sudah saya kasih tahu, hati-hati menggunakan harta warisan itu. Lalu dia menjawab lagi, ya saya tahu. Ya, saya tahu. Nah, tapi kali ini dia menjawab dengan hati. Ya, saya tahu. Pengetahuannya ya di pertama tidak nyambung dengan hatinya. Setelah terjadi pengalaman, barulah pengetahuannya nyambung dengan hatinya. Aduh, ternyata pengetahuan yang saya miliki itu tidak saya pergunakan dengan baik. Hati nurani saya sudah mengatakan hati-hati, tapi dia abaikan hati nuraninya. Hati nurani adalah wakil Tuhan yang Tuhan beri di dalam diri manusia, supaya manusia berhati-hati dalam bertindak. Nah, itu kebenaran yang Tuhan beri melalui hati nurani. Ya, makanya ya, ada orang-orang yang mencoba melawan hati nuraninya karena merasa memiliki pengetahuan, memanipulasi kebenaran dengan pengetahuan yang dia miliki. Akhirnya dia terjebak di dalamnya. Ini hati-hati ya. Makanya Adam dan Hawa juga seperti itu. Ya, dia ingin memiliki pengetahuan, ditawarkan kepada iblis. Iblis menawarkan kepada Adam dan Hawa. Mereka akhirnya terjebak. Akhirnya dengan pengetahuan itu mereka tahu bahwa mereka sudah berdosa. Ya, tapi sudah terlambat. Ya, sudah terlambat. Nah, jadi betapa bahayanya kalau pengetahuan yang kita dapat ya, itu diperoleh dari si jahat. Atau bahayanya kalau pengetahuan yang kita dapat ya tidak kita pergunakan dengan iman dan kebenaran yang sudah Tuhan beri di dalam Alkitab. Yang kedua ada namanya kebenaran sejarah, kebenaran manusia, kebenaran relasi. Ini cukup banyak ya, cukup perlu banyak waktu untuk menjelaskan semuanya ini. Dan yang terakhir, yang paling tinggi adalah kebenaran pencipta, kebenaran sang pencipta. Kebenaran ada pada sang pencipta segala sesuatu, karena Tuhan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu, alam semesta, hukum-hukum alam semesta, bumi tetap mengelilingi matahari. Bagaimana bisa? Sesudah ribuan tahun barulah muncul hukum gravitasi. Ya, hukum alam semesta ini, wah ternyata bumi mengelilingi matahari. Nah, tetapi sejak awal penciptaan hukum itu sudah ada, tersimpan. Tinggal manusialah yang mencarinya, menemukannya. Jadi apa? Pengetahuan itu asalnya dari Tuhan, ya. Pengetahuan itu asalnya dari Tuhan. Ketika manusia menemukan pengetahuan, maka harus mengembalikannya kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, inilah teologi yang benar, ya. Jadi ketika
Anda mengkhotbahkan hal ini kepada jemaat, ya, jemaat ada yang pintar, mereka menjadi pintar, memiliki pengetahuan, maka harus diingatkan bahwa pengetahuan yang dimiliki dikembalikan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan pengetahuan itu di alam semesta ini. Nah, makanya ya anak kami Tarida itu ya, dia sedang belajar teknologi pangan. Ya, tentu banyak ilmu-ilmu tentang mempelajari teknologi pangan. Ya, nah berkembang pengetahuan itu. Sesudah didapat, dipergunakan, lalu dikembalikan kepada Tuhan. Harus sadar bahwa pengetahuan itu berasal dari Tuhan. Kebenaran yang daripada Tuhan. Nah, ya. Jadi naas sekali kalau orang punya pengetahuan tetapi tidak dikembalikan kepada Tuhan, maka orang itu menjadi sombong. Karena apa? Menganggap pengetahuannya adalah miliknya sendiri, ya. Sehingga misalnya ya, ada anggota keluarga saling bertikai memperebutkan harta warisan. Karena apa? Karena masing-masing merasa diri benar, saling bertikai memperebutkan harta warisan. Nah, itulah manusia yang terjerat dengan konsep kebenarannya sendiri. Saya yang benar, saya yang benar, saya yang benar, ya. Lupa bahwa kebenaran itu berasal dari Tuhan. Kebenaran itu milik Tuhan, ya. Nah, Kristus adalah kebenaran yang asali. Hanya Kristus yang dapat berkata, "Akulah kebenaran." Ya, mari kita baca Yohanes 14 ayat ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat yang ke-6. 1, 2, 3 ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, ini luar biasa sekali ya. Yesus mengatakan, "Akulah kebenaran." Ya, tidak ada pemimpin agama lain, tidak ada pendiri agama lain yang berani mengatakan demikian. Ya, bahkan nabi-nabi dalam perjanjian lama juga tidak berani mengatakan demikian. Mengapa? Ya, karena memang Yesus adalah Allah yang sejati. Karena kebenaran adalah milik Allah. Karena Allah itu sendiri adalah kebenaran. Ya, itulah sebabnya manusia harus tunduk kepada kebenaran Kristus. Ya, mengapa harus tunduk kepada kebenaran Kristus? Artinya apa? Artinya memang rasio kita, pikiran kita, perasaan kita, kemauan, kehendak kita harus tunduk kepada Kristus, bukan kepada pikiran, perasaan kita sendiri. Segala kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi harus kamu lihat dari sudut pandang Kristus. Apa yang Kristus kehendaki ketika kamu mengalami kesulitan, ya. Ketika orang mengalami kedukaan, ketika orang mengalami kehilangan yang terkasih, maka rasio tunduk kepada kebenaran. Apa maksud Tuhan di balik semuanya ini? Ya. Apa maksud Tuhan sehingga saya harus mengalami semuanya ini? Itulah rasio yang tunduk kepada kebenaran Allah. Ya. Karena kalau tidak apa? Manusia akan gila, manusia akan stres. Wah, saya kehilangan orang yang saya kasihi, saya kehilangan harta benda saya kehilangan pekerjaan saya kehilangan semuanya, ya, stres. Ya. Tetapi Ayub tidak stres, dia sudah kehilangan semuanya. Dia mengatakan, semua dari Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ya. Dia melihatnya dari sudut pandang Tuhan, bukan dari rasio pikirannya sendiri. Nah, itulah koneksi hubungan antara iman, rasio, dan kebenaran yang adalah Allah itu sendiri.
Ya. Jangan coba-coba, ya, jangan coba-coba memberontak kepada kebenaran yang dari Tuhan. Jangan coba-coba memakai akal pikiran kita yang terbatas. Ya, kita lawan kebenaran yang dari Tuhan dengan akal rasio kita yang sangat kecil ini. Tidak. Nah, ketika keputusan-keputusan kita lihat dari sudut pandang kebenaran Kristus, maka hikmat Kristus itu akan datang kepada kita. Firman Tuhan akan menyatakan, menyingkapkan mengapa banyak kesulitan-kesulitan, mengapa ada hal-hal yang duka, ada hal-hal yang rumit yang kita pahami, yang tidak masuk akal pikiran kita, maka kebenaran firman Tuhan akan menerangi hati dan pikiran kita supaya kita bisa mengerti. Sama seperti Rasul Paulus tadi, ya. Rasul Paulus tadi dia sudah rajin melayani, dia sudah giat melayani, tetapi mengapa orang-orang Yahudi masih memburu dia, bahkan ingin membunuh dia? Tidak masuk akal. Tetapi semua dia serahkan kepada Tuhan. Dia tunduk kepada kebenaran Kristus. Nah, jadi bagaimana supaya kita hidup dalam kebenaran ilahi, kebenaran Kristus, dan kebenaran itu bisa membahagiakan kita. Kita bisa menjalani hidup ini di dalam kebenaran Kristus. Mari kita baca ayat yang terakhir dalam Yohanes 8 ayat 31 hingga ayat 32. Yohanes pasal ke-8 ayat 31 hingga ayat 32. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ada sebuah rahasia di sini, rahasia yang orang lain tidak ketahui. Ya, koneksi antara menjadi murid Tuhan Yesus dan kebenaran dan kemerdekaan. Ya. Nah, ayat-ayat ini menekankan komitmen dan ketekunan dalam kehidupan seorang murid. Murid bukan sekedar orang yang mengaku beriman. Saya beriman, saya orang Kristen, tidak. Tetapi murid itu mewujudkan imannya melalui hubungan yang terus-menerus dengan Kristus dan ketaatan kepada perintah-perintahnya. Nah, ini adalah pernyataan yang luar biasa karena menghubungkan pencapaian kebenaran dan kebebasan dengan praktek pemuritan. Murid sejati bukan sekedar menerima pengetahuan yang pasif, tetapi aktif dalam kuasa transformatif dari pesan Injil. Injil itu mengubah manusia. Injil itu tidak sekedar pengetahuan. Injil itu bisa mengubah manusia ketika manusia taat kepada Injil. Dan itulah murid yang sejati. Pemahaman tentang pemuritan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini bertentangan dengan zaman sekarang ini, yaitu pemenuhan diri dan individualisme. Ya, individualisme, pemenuhan diri. Ayo puaskan diri saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Puaskan. Nah, murid Kristus tidak seperti itu. Ya, murid Kristus tidak berbicara mengenai pemuasan diri sendiri, tapi murid Kristus berbicara mengenai ketaatan, komitmen kepada pelayanan, kemurahan hati, kepedulian terhadap yang lemah. Nah, itu murid Kristus yang sejati. Tidak mengejar kemandirian pribadi, kepuasan diri, tetapi merangkul ajaran Kristus dan diubah olehnya. Nah, makanya ada istilah kristologi kenotiknya, mengosongkan diri. Kristus mengosongkan diri dalam Filipi pasal 2 ya. Tetapi Yesus yang adalah Allah, dia mengosongkan diri, menjelma menjadi manusia. Mengosongkan diri.
Nah, murid yang sejati meneladani Kristus, mengosongkan diri melalui kerendahan hati dan belas kasihan kepada orang lain. Ya, itu semua diwujudkan melalui pelayanan, melalui doa, melalui pemberitaan Injil. Ya, menjumpai orang-orang, ya, melalui tempat pelayanan Anda masing-masing. Beritakan firman Tuhan di situ. Ya, doakan anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia. Beritakan firman Tuhan terhadap orang-orang yang lemah. Nah, disitulah kebahagiaan yang sejati. Bagaimana kita bisa memperhatikan orang lain dengan firman Tuhan, dengan doa, dengan kuasa ilahi. Bertentangan dengan Injil teologi kemakmuran. Ya, kalau teologi kemakmuran yang muncul di dalam gereja, ya, yang mengatakan ikut Tuhan Yesus supaya kamu sukses, supaya kamu dapat uang. Ikut Tuhan Yesus supaya pekerjaanmu lancar-lancar. Itu keliru, ya. Bukan seperti itu mengikut Tuhan Yesus, tapi mengikut Tuhan Yesus, menjadi murid, ya, taat dan memperhatikan orang lain, memberitakan firman kepada orang lain, maka itulah menjadi murid Kristus yang sejati. Itulah esensi mengikut Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi ini adalah sebuah realitas hubungan orang Kristen, murid Kristus dengan Tuhan dan juga dengan orang lain. Jadi Yohanes 8 ayat 31 dan 32 ini mengajak kita untuk mempertimbangkan hakikat pemuridan yang sejati, di mana pengejaran kebenaran dan kebebasan terkait erat dengan kehidupan ketaatan yang berkomitmen pada ajaran Kristus dan penerimaan radikal terhadap kuasa Injil yang mengubah hidup, ya. Dan kalau kamu tetap tinggal di dalam aku, kamu adalah muridku, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, jadi bagaimana? Apakah kebenaran sudah memerdekakan kita? Ya. Kalau belum, berarti kita belum menjadi murid Kristus yang sejati. Kita belum tinggal sungguh-sungguh di dalam Kristus. Kita masih setengah tinggal. Kadang ikut Kristus, kadang ikut kemauan diri sendiri. Kadang ikut Kristus, kadang masih memenuhi keinginan daging. Ya nggak bisa, ya nggak bisa seperti itu. Ya, itu makanya dibilang istilahnya itu Kristen tomat, ya. Hari Minggu tobat, hari Senin sampai Sabtu kumat, ya. Hari Senin ke gereja, hari Minggu ke gereja, Senin sampai Sabtu berdosa. Nah, itu Kristen tomat, tentu bukan murid Kristus yang sejati. Nah, jadi, ya, menjadi murid Kristus yang sejati supaya kebenaran Kristus itu benar-benar memerdekakan kita. Maka kita harus benar-benar tinggal di dalam firman, taat secara radikal terhadap Injil yang sudah mengubah kita. Nah, jadi memang betapa indahnya sebenarnya kalau kita hidup di dalam Kristus. Dosa diampuni, dibebaskan dari segala ikatan-ikatan roh jahat, dan diberikan jaminan hidup kekal di surga selama-lamanya. Apalagi hidup, itulah hidup yang sangat puas di dalam Kristus. Untuk apalagi mengejar kesuksesan menurut dunia, kegirangan menurut dunia, ya. Ada orang senangnya pergi ke diskotik, merasa diskotik itu dia bebas. Wah, saya bebas pergi ke diskotik, saya merasa bebas kalau joget, ya. Wah, kayaknya enak sekali. Itu kedagingan, ya. Itu cara hidup orang dunia, belum di dalam Kristus, ya. Tapi kalau kita yang benar-benar mau hidup di dalam Kristus, maka rasio kita berpikir, ya. Iman kita bekerja, kebenaran kita gumulkan, kebenaran firman Tuhan harus kita hidupi, ya. Nah, ini, ya, para mahasiswa dan alumni yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Kita belajar teologi, kita belajar firman Tuhan, itu kita belajar pengetahuan yang tertinggi. Kita belajar tentang Allah.
Ya, bukan seperti orang-orang sekuler belajar tentang alam semesta, itu pengetahuan di bawah diri manusia. Atau seperti orang-orang psikolog, orang-orang psikolog, psikiater belajar tentang manusia, itu belajar tentang kesetaraan diri sendiri. Tetapi ketika kita belajar tentang Allah, pribadi Allah, waduh, itu sebenarnya hak istimewa. Ya, itu makanya teologi dikatakan ibu daripada segala ilmu pengetahuan. Ya. Teologi merupakan ibu daripada segala ilmu pengetahuan. Karena dengan belajar tentang Allah, kita bisa memahami alam semesta. Wah, ternyata alam semesta ini diciptakan Tuhan. Ternyata alam semesta ini harus kita olah untuk diri manusia. Itu semua didapat dari mana? Dari teologi. Teologi adalah ibu dari segala ilmu pengetahuan. Makanya ya para mahasiswa, belajar teologi dengan sungguh-sungguh. Belajar tentang Allah bukan untuk memuaskan diri sendiri, tapi belajar tentang Allah supaya kita bisa mengembalikan pengetahuan yang kita miliki. Kita memuliakan Tuhan Allah melalui pengetahuan yang kita miliki. Kita memuliakan Dia melalui apa? Pemberitaan Injil, melayani sesama, peduli terhadap orang lain. Itulah kebenaran yang sejati. Apakah mari dengan rasio kita berpikir sejauh mana kita sudah memuliakan Tuhan. Mari dengan rasio kita berpikir bagaimana rohani kita. Apakah rohani kita sedang jauh dari Tuhan, sedang memberontak terhadap firman Tuhan. Mari kita dengan rasio kita mengevaluasi diri kita. Siapa diri kita di hadapan Tuhan dan sesama. Apakah saya sudah sungguh-sungguh belajar firman Tuhan atau masih setengah-setengah? Apakah saya masih hidup dalam kedagingan atau hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Mari kita gunakan rasio kita dengan benar, dengan bijak. Ya, jangan memanipulasi iman, jangan memanipulasi kebenaran untuk diri sendiri, tapi pergunakanlah iman, pengetahuan, kebenaran yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kembali kepadamu. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan, waktu ini adalah waktu yang sangat-sangat berharga. Hamba-Mu tidak mau menggunakan waktu dengan sia-sia, apalagi untuk hidup di dalam dosa. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa, kami semua di sini berdoa, biarlah waktu yang ada selama kami hidup dalam dunia ini belajar tentang Engkau ya Tuhan, menjalin hubungan yang baik dengan Engkau ya Tuhan, menggunakan akal pikiran kami, iman kami, kebenaran yang kami miliki di dalam Engkau ya Tuhan. Kami pergunakan itu untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami memberitakan firman Tuhan kepada orang lain yang membutuhkan, mendoakan orang lain supaya orang lain pun diperbaharui hubungannya dengan Engkau ya Tuhan. Pakailah kami semua Tuhan menjadi alat-Mu hingga kami pun kelak masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah panggil kami sejak masa muda kami. Biarlah kami dengan rasio kami mengevaluasi diri kami, bagaimana kerohanian kami. Kami berpikir, kami menganalisa diri kami. Apakah kami sudah hidup berkenan kepada Tuhan? Apakah kami sudah hidup sungguh-sungguh belajar firman Tuhan? Ataukah belum? Berkatilah kami Tuhan dengan pikiran yang cemerlang, dengan perasaan yang murni, dengan hati nurani yang tulus dan murni, dengan kehendak yang suci untuk memuliakan Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.